Kalau saya bisa di Jakarta di rumah, saya datang. Monsinyur Samuel waktu itu hadir ke rumah dan saya sangat terkejut ketika beliau ditunjuk menjadi uskup, justru jadi uskup Sintang. Tuhan mendekatkan lebih dekat lagi banyak Bapak Uskup sama saya, dan saya rasa selama Monsinyur di sini saya sudah mengambil peran ya, akan gereja Katolik di sini Bapak Uskup. Saya masih ingat dulu beberapa pastor Romo Angel mengeluh sama saya, Pak Lasarus itu mobil Fortunernya penuh cangkul, penuh segala macam barang di dalam, katanya Pak Bupati. Rupanya Bapak Uskup ini sering buat cangkul kemana-mana, jadi kotor lah itu mobil. Itu kode. Adalah saya oleh ke halaman rumah saya ada satu mobil Hilux warna putih. Kebetulan pemilu pun sudah selesai. Saya bilang sama Romo atau Romo Amir atau Romo siapa dulu, saya nggak tahu, saya lupa ya. Udahlah supaya mobilnya nggak kotor lagi. Jadi Hilux apa namanya, mobil Triton saya itu ambil lah, itu dipakai satu di bawah sini. Kemudian saya juga kabar gembira Bapak Uskup, saya ada bawa 2 bis dari Jakarta. Satu bis akan saya serahkan untuk Pancastia, untuk siswa Pancastia di sekolah. Dan satu bis saya serahkan ke apa namanya Bapak? Santa Maria di Malawi, ya Nangapino. Jadi ada 2 bis ya. Nilai satu bis ini kurang lebih 700 juta. Jadi nanti bisa dipakai. Sekarang sudah ada 3 bis di Kuskupan ini. Satu di uskup sini, satu di seminari, dan satu nanti di Pancastia. Semua di bawah naungan Yayasan Sukma ya. Jadi 3 di sini. SMA Pancastia, SMA Pancastia. Kemudian kemarin baru groundbreaking pembangunan asrama. Asrama itu juga kemarin saya mintakan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bapak Uskup untuk asrama Pancastia Sintang. Kemarin sudah groundbreaking Pak Yohanes ya. Nilainya berapa kemarin itu? 7,2 miliar nilai asramanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah bangun seminari, sekarang bangun lagi asrama, kemudian saya bangun di Nyarongko, asrama Nyarongko sudah selesai, kemudian pendidikan Katolik yang ada di Bengkayang, apa namanya lupa saya. Kemudian saya juga lagi membangun di Skadau, sudah selesai ya, Skadau, susteran Skadau untuk seminari di Skadau. Sekarang sudah selesai untuk susteran di Ketapang. Nah, susteran Ketapang saya kasih 1 bis juga karena di sana banyak suster dan tua-tua. Jadi saya buat 3 bis tentunya dari Jakarta kemarin, 2 ke Sintang, 1 ke Sintang, 1 Melawi, 1 untuk susteran di Ketapang. Jadi itu semua dalam rangka mensupport pelayanan gereja Katolik. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau pakai duit pribadi masih nggak mampu. Ini karena umat sudah mempercayakan kepada kami dan Tuhan juga mempercayakan kepada saya untuk bisa dapat posisi pengambilan keputusan di Republik ini. Posisi saya memang sangat strategis Bapak Uskup. Maka kemarin saya Pak Lasarus mau jadi gubernur apa jadi di DPR saja. Saya pikir saya lebih merasa di DPR wawasan saya jauh lebih luas. Kalau jadi gubernur mungkin saya tidak bisa melakukan itu, Bos. Karena APBD-nya kecil. APBD Kalimantan Barat ini 7,6, sekarang asalnya cuma 5, sekian triliun. Kalau 5,9 triliun itu kalau di Kementerian PU itu Pak Yohanes hanya 1 paket proyek saja. Jadi Bapak Uskup, selamat ulang tahun, kami merasa sangat Pak Uskup ini gayanya beda sama Monsinyur Agus. Kalau sana suka menyanyi, di sini kurang. Sana suka joget, asal ada lagu pasti berjoget. Kalau ini lagunya sampai habis pun nggak joget-joget juga. Dibilang sama saya, Pak Lasarus, bikinkan saya gubuk. Kenapa bikin gubuk Bapak Uskup? Kita di kota aja sih belum ada tua. Dicarilah itu Bernardus namanya di Tekalong sana. Bernardus telepon saya, Bang, sudah dihubungi Bapak Uskup belum? Kenapa? Diminta bikin gubuk di Tekalong. Saya pikir bikin rumah di kota, minta bikin gubuknya di Tekalong sana. Kita bikinkanlah gubuk di sana kan. Nah, tahu rumah waletnya ada isinya, nah Bapak Uskup sudah ada isi ya.
bikinkan rumah walet nih, karena dia ngerti saya bikin walet, tak bikinkan rumah walet nih, dekat gubuk jadi Tekalong sana. Terus jalan masuknya nanti saya perbaiki Bapak Uskup, kalau memang Monsinyur mau niat pensiun di sana, saya pastikan nanti jalannya mulus sampai ke gubuknya Bapak Uskup yang dikeluhkan sampai hari ini ya. Saya pastikan supaya nanti masa tuanya Monsinyur ini betul-betul menikmati suasana di sana. Saya sekali kebetulan kan saya belum pernah ke situ. Pak Bupati tak jauh dari tempat beliau ini, saya juga punya lokasi di sana, punya gubuk juga. Pasti gubuk saya lebih bagus lah dari gubuknya Monsinyur kan. Saya suruh pindah ke gubuk, saya nggak mau Monsinyurnya, nggak ditunggu juga gubuk saya untuk Monsinyur sampai hari ini. Saya bikin dari kayu besar begini, tiangnya Monsinyur pernah pergi ya. Tapi sekarang ada satu keluarga tunggu di situ Bapak Uskup. Terus tanahnya saya bikin kelapa sawit, keluarga itu juga jadi berguna lah jadinya. Terima kasih. Terkait dengan saya sedih juga tadi sampai saya tadi waktu Bapak Uskup menyampaikan bahwa NIO belum selesai, kepikiran juga saya karena saya pernah ingat ini Yuria dibangun sudah lama sekali. Tadi saya cuma ngobrol sama Romo Anjo, Romo Miao, katanya ini tinggal isi dalamnya saja Pak Bupati. Udahlah kita lelang aja boleh lah ya, kita nyumbang berapa per orang. Tadi hitung-hitungan saya kalau diduitkan berapa di Romo Gusti? Hah? Bukan, yang masih kurang. Kekurangannya, kalau hitungan saya nggak nyampe 2 miliar kekurangannya. Nggak nyampe kalau harga barangnya ya. Ya, Pak Air agak besar ya. Pak Air nanti coba kita bantu pakai, kami kebetulan ada program, nanti coba saya bisa masukkan situ. Kita ada program namanya dulu menampung air dari air hujan. Kita bisa bikin tongnya nanti, coba mudah-mudahan saya bisa bantu programnya dari Kementerian Pekerjaan Umum nanti untuk Pak Airnya. Tapi isi dalamnya tadi kalau hitungan saya nggak sampai 2 miliar, kisaran paling 400-500 juta lah ya, kisaran. Nah kita lelang aja Pak Bupati bantu berapa, Pak Yohanes bantu berapa, yang lain bantu berapa, supaya nanti QRIS itu berguna gitu kan. Takutnya saya nanti pulang nggak ada yang nempel QRIS di situ Bapak. Kayaknya Yudionya nggak selesai lagi. Tapi sudahlah, Bapak Uskup, saya akan berpartisipasi. Mungkin kalau sampai begini aja lah, supaya kan berbuat baik untuk Tuhan itu kan kita harus beri kesempatan kepada semua orang. Ya, gini aja Bapak Uskup, nanti sepulang dari gedung ini, kan semua pulang nih. Berapa banyak yang memanfaatkan, apa namanya tadi itu? QRIS. Sisanya saya pribadi yang tanggung, itu selesai. Begitu aja, beres kan? Jadi saya juga memberi kesempatan kepada semua yang ada di tempat ini untuk berbuat baik kepada Yunio. Ya, saya dari dulu begitu. Suster sampai di belakang ini, saya lupa nama suster itu. Suster COVID, Corona, suster Corona. Suster, tahun depan pasti bagian suster Bapak. Saya perjuangkan susternya. Kalau nggak salah kita udah pernah urus punya suster dulu Pak Yohanes. Belum ya? Belum ya? Oh ya. Ya suster sorry ya. Sorry. Tahun depan saya pastikan tahun depan suster dapat bagian. Apa namanya sekolahnya suster ini? SMK Kartini ya suster. Ya udah tahun depan suster ya. Ini agak sedikit terlewatkan ini Pak Yohanes. Karena gini suster, karena saya alma maternya Pancastia, jadi saya masih ingat dulu. Ini juga ada banyak anak-anak dari kampung dan ada tempat tinggal, maka saya dulu kan asrama Pancastia-nya. Dan mudah-mudahan tahun depan saya bisa bayar janji saya sama suster. Ya, kalau Tuhan berkenan nanti saya taruh bis 1 sama asramanya, tak bikinin nanti sama kayak Pancastia tahun depan. Tapi bukan tahun ini suster ya. Mudah-mudahan saya mohon doanya suster. Jadi saya rasa begitu Romo Gusti, Romo Miao, ya Romo Anyo dan Monsinyur, nanti semua kan satu ruangan ini berapa terkumpul, gitu loh. Saya ngetes Bupati juga, Bupati cuma berapa kita lihat. Nah,
Sisa dari semua itu, pada tahu lunas kan aku lunas dimakan gitu. Sisa dari semua itu biar aku lah yang menanggungnya. Baca demikian. Baik, sekali lagi Bapak Uskup, saya memang merasakan karena saya sering ke tempat-tempat di mana susah-susah yang sudah tua. Kalau imam yang tua-tua saya jarang kumpul. Tapi suster yang tua-tua saya sering kumpul. Saya kalau ke Ketapang itu dikerumuni puluhan suster di sana. Itu sudah tua-tua. Kalau ke Skadal juga begitu. Pak Lasarus jangan kabur dulu. Saya mau bikin pizza. Suster bisa bikin bisa. Karena dulu saya 10 tahun di Itali beliau cerita sama saya. Jadi makan pizza lah kita di Skadal situ sambil cerita-cerita ya. Akhirnya dapatlah satu asrama, satu gedung. Hanya makan sepiring pizza, bayarnya satu gedung, Bapak Uskup. Ke Ketapang saya kan, ya kalau udah tahu saya ke Ketapang, suster di Ketapang itu pasti itu ada yang datang. Kalau satu ke Ketapang ya suster, kenapa belum mampir ya, nanti saya mampir. Bikin pizza juga. Ya bikin pizza, bikin apalah, habis makan itu baru mulai cerita-cerita, ujung-ujungnya Pak Lasarus, kami punya tidak ada rumah singgah. Ya sudah dapatlah satu gedung plus satu bis dia taruh di Ketapang buat suster di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tentu tidak untuk mengatakan pamer ya, bukan. Jadi maksud saya cerita ini pasti ada. Seharusnya hanya sekali lewat saja, Bapak. Hanya sekali lewat saja. Toh suatu hari saya juga akan berlalu. Sekali lewat saja, terus saya akan berlalu. Sampai pada masanya selesai, ya akan nanti juga dikatakan hari ini pertandinganku selesai, gitu bunyi kita. Ya. Saya juga akan sampai di titik itu. Yang saya ingin katakan adalah kepada kita di ruangan ini, kadang-kadang kita tidak melihat sisi ini, gitu. Sisi yang lagi sedang saya bahas. Pak Salus ini berangkat dari mana? Saya ini berangkat dari dulu anggota DPRD Kabupaten Sintang. Kemudian jadi anggota DPR RI. DPR RI saya bertarung di sana. Bertarung atas nama masyarakat Kalimantan Barat, khususnya tentu masyarakat Katolik. Saya kalau total-totalkan yang sudah saya alokasikan anggaran untuk Katolik ini sudah di atas 100 miliar. Masa total 100 miliar. Untuk Kalimantan Barat, sudah lebih dari 100 miliar. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bukan pamernya. Sanggupkah kita munculkan Lasarus lain setelah Lasarus ini berlalu dan melakukan hal yang sama untuk memberi kemudahan kepada gereja Katolik? Sanggupkah kita menghadirkan seorang Pak Balayang baru nanti kalau Pak Balayang ini sudah berlalu? Ya, ini tidak mudah. Hari ini gereja, kalau dulu Bapak Uskup sama lah, saya juga mengalami. Ketika gereja masih dengan mudah dapat bantuan dari luar negeri, saya masih kecil dulu. Semua mudah. Tadi Romo Gusti tidak perlu cerita sampai di sini, setengah nodong kita kan, setengah nodong tadi Romo Gusti di sini. Kalau dulu tak perlu, berlimpah bantuan dari luar negeri untuk gereja Katolik. Tapi hari ini, tadi Romo Gusti bilang mereka rela memotong uang sakunya. Jangan-jangan uang sakunya juga tidak seberapa itu pastor. Untung aja pastornya nggak ngerokok. Kalau pastornya ngerokok, saya yakin uang sakunya tidak cukup untuk dirokok. Apalagi di umat yang satu minggu dharmanya cuma berapa. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mendengar pastor mengeluh. Romo Amir telepon saya, Pak Lasarus, saya ada di Jakarta, saya tahu beliau sakit. Romo kenapa nak ke tempat saya? Nggak enak, sudah terlalu sering mengganggu Pak Lasarus. Terus telepon lagi, Pak Lasarus, bisa bantu saya enggak? Kenapa lagi Romo? Pasti saya bantu. Saya mau dapat cepat giliran pasang link di BPJS. Udah Romo, nggak usah pakai BPJS, pakai BPJS-nya Lasarus saja. Akhirnya saya minta beliau datang. Ini cerita benar ini kita, ya. Ini pernah ada Romo di sini, ada Romo Amir di sini.
Supaya apa? Supaya gereja Katolik ini bisa menarik. Apa sih hubungan politik dengan perkembangan gereja? Ini ada tarikannya ini. Eksistensi kita ini ada tarikan antara kekuatan politik dengan eksistensi gereja itu tidak bisa dibohongi ya. Tidak bisa dibohongi. Udahlah Romo, saya bilang, Romo ke Jakarta aja, nggak usah pakai BPJS, saya yang urus. Saya telepon Romo, ini di depan teman saya dari Surabaya. Karena Romo ini telepon, saya nggak mau undangan Kak. Saya bilang sama teman saya, bos sebentar ya, saya ngobrol dulu, ini pastor nih, saya harus ngomong dulu. Dia silakan Pak. Dia sambil baca handphone, dengarin saya cerita, ngomong. Udahlah Romo ke Jakarta aja, saya bantu pasang ring udah, saya biayai aja pasang ringnya. Nah, teman saya lalu bilang, teman saya di Katolik juga dari Surabaya, namanya Pak Lesmana, sudah ketemu sama Romo. Pak Lazarus, saya saja dia bilang. Kan Pak Lazarus pasti sudah sering bantu Romo, bantu suster, bantu pendeta. Kasih kesempatan saya kali ini untuk berbuat baik bagi seorang pastor. Jadi maksa dia ke saya. Jadi saya yakin pastor itu telepon saya pasti karena Tuhan yang menggerakkan, yakin saya. Saya tak boleh bayar 1 rupiah pun. Masuklah Romo ini, singkat cerita datang ke Jakarta, masuk rumah sakit, sampai di rumah sakit, pasang ring, saya tahu karena subuh jam 5 kan pastor ya. Saya jam 5 belum bisa, saya dapat jam 7 pagi, bukannya ringnya dipasang, malah rumah sakit telepon, kita batal pasang ring Pak Lazarus. Kenapa dokter? Datang aja ke rumah sakit, nanti saya jelaskan. Saya dan istri datang. Dijelaskan oleh dokter rumah sakit Abdi Waluyo, 3 pembuluh darah Romo Amir ini sudah tutup 100%. Sampai dokter aja bingung. Pak Lazarus, Romo Amir ini punya nyawa ketiga, bukan punya nyawa kedua. Punya nyawa ketiga. 3 pembuluh darah sudah suntak 100%. Kalau pendek, apa ini panjang semua, 3 titik. Ini satu-satunya cara bypass. Nah, masang ring dengan bypass ini biayanya kan beda, Pak Bupati. Ya kan? Kalau masang ring ya kecil lah urusannya kan. Sekali bypass kan pokoknya 1 bis lah. Saya bilang sama teman saya, Pak Lesmana ini bypass loh Pak, tidak pasang ring. Tidak apa-apa Pak Lazarus bilang, bypass jangankan 1, 2 saya biayai. Tidak usah, kita bagi 2 aja saya bilang. Separuh bapak, enggak, saya nggak mau, dia bilang. Pokoknya Pak Lazarus nggak boleh keluar 1 rupiah pun. Saya mau tanggung seluruhnya. Kasih kesempatan saya berbuat baik Pak Lazarus kali ini. Dia bilang. Rupanya bapaknya Pak Lesmana ini Katolik yang taat. Bapaknya beliau. Akhirnya saya ini hanya jadi penyambung saja antara Tuhan dengan nasib Romo Amir dengan Pak Lesmana ini tadi. Ya, beliau bayar semuanya. Tapi waktu Romo Amir ini bypass, saya nggak tidur Pak, gara-gara ditelepon dia dari pagi, dari tengah malam sampai pagi ditelepon saya berkali-kali. Saya bilang, kenapa Pak Lesmana? Pak Lazarus, saya nggak tenang ini, kenapa? Itu pastor hidup nggak, dia bilang. Saya pun jawab, saya pun nggak tahu, belum dikasih tahu. Rumah sakit belum kasih tahu. Kenapa Pak Lesmana? Kalau pastornya tidak hidup, salah saya Pak Lazarus. Kenapa Bapak yang salah? Karena saya yang mengizinkan beliau bypass dia. Salah lagi. Tapi kita doa saja lah. Saya bilang sama Romo Amir. Tapi waktu sebelum operasi saya bilang Romo Amir, Romo kita nggak punya pilihan. Jalan Romo cuma 1, hanya bypass. Nggak punya jalan lain. Berkali-kali saya bicara sama Romo. Sebenarnya saya peninggalin Romo itu nggak tega saya. Pak itu bypass itu 70-30 Pak Bali. Jadi bypass itu 70-30. 70% selamat, tapi 30% bisa lewat. Pak Lesmana bilang saya, Pak Lazarus, yang mana yang terjadi? Yang 70 atau yang 30 gitu. Nggak tidur 1 malam. Tapi itulah cara Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Menurut saya Bapak Saudara. Cara Tuhan hadir seperti itu. Dan hari ini saya senang bisa lihat Romo Amir ya. Jantungnya udah kembali muda ini Romo Amir ini.
Tapi jangan kepedean juga, kata Bapak Uskup tadi ya. Harus jaga makan, pastor yang sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya ceritakan hari ini adalah garis merahnya adalah ada tarikan atau perkembangan gereja dengan kekuatan politik itu ada tarikan. Ini penting dicermati oleh gereja Katolik. Supaya apa? Supaya ke depan hadir Lazarus baru. Ya, yang bisa juga turut serta membesarkan gereja Katolik. Ada Pak Bala baru, Pak Yohanes baru yang bisa membesarkan gereja Katolik. Ya, kalau soal berbuat begini ini kan gampang pastor. Mau bilang tidak ada pun orang tidak tahu. Bilang ada tergantung hati, keinginan dan kemauan. Ada juga orang Katolik yang kaya tapi pelit, ada. Bahkan mungkin banyak kaya tapi pelit. Tapi karena saya mungkin pernah merasa miskin, kalau miskinnya saya dulu miskin beneran Bapak Uskup, tidak punya beras. Saya pernah pulang sekolah, terus saya ada tangki kosong, semua kosong, lihat ke tempayan, kita orang Dayak nyimpan beras di tempayan, bisa dihitung berasnya. Kakak saya pulang, saya lihat almarhum kakak saya pulang, langsung peluk saya, pasti belum makan. Belum tak, aku bilang, saya lihat nasi tidak ada. Dia bawalah nasi, dia sisa dia makan di ladang. Pakai selipik, bapak lala selipik. Naik lala selipik jadi. Taruh dalam selipik. Selipik itu dibuat dari daun apa namanya? Hah? Bukan, daun lebih kecil purun. Nah, dibuat dari daun purun, dicampur dengan ada satu potong ayam dengan beberapa sayur. Pulangnya hujan pula kakak saya. Ya tahu sendirilah kalau nasi siang pulang kehujanan, tapi kena lapar kita mesti makan. Jadi titik itu pernah saya lalui. Dan hari ini Tuhan angkat saya ke tempat yang sangat tinggi. Menurut saya, itu tidak pernah saya bayangkan. Untuknya lah waktunya untuk berbagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun Bapak Uskup. Hadiah ulang tahun Bapak Uskup, kita selesaikan video ini. Itu hadiah ulang tahun. Ya, pastikan saya akan ambil bagian supaya beban Bapak Uskup menjadi ringan, dan tentu juga saya merasa nyaman kalau para pastor yang sudah purna tugas, kata Romo Gusti tadi, saat masih muda pastornya dicari. Suruh berdoa lah, sakit sedikit manggil pastor berdoa, ada harapan apa manggil pastor untuk misa dan seterusnya. Tapi ketika pastornya sudah tidak lagi mampu bekerja, apakah mereka ingat dengan pastor itu? Itu sindiran yang sangat dalam dari Romo Gusti, ya, maknanya sangat dalam. Dan tentu saya berharap kita umat Katolik, ketika suster sudah purna tugas, siapa yang ngurus mereka kalau bukan kita? Ketika pastor sudah purna tugas, siapa yang ngurus mereka kalau bukan kita? Hanya kepedulian umat lah. Bantuan dari mana-mana nggak ada. Dan tentu kami berharap Pak Bupati dan Pak Yohanes di sini kebetulan eksekutif pemerintah daerah Kabupaten Sintang ya. Sebetulnya berdua ini kalau ngambil keputusan semua sudah bisa jalan sebetulnya. Ya, sudah bisa jalan. Sudah terserah dia berdua lah tuh. Mau diapakan Sintang. Ya sudah bisa jalan. Urusan kecil sebetulnya ini pastor. Bapak Uskup, kalau Pak Bala dengan Pak Yohanes ini sepakat, ini urusan kecil ini. Ya, tapi saya harus sindir-sindir juga, takutnya nanti melanda gelombang pula berdua ini kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Uskup. Ya, mudah-mudahan waktu kita bisa terus bersama Bapak Uskup, ya, Bapak tetap sehat walafiat, Bapak Uskup ya. Untuk terus bisa melayani kita semua ya. Dan umat saya yakin merasa sangat nyaman dengan Bapak Uskup yang sehat, kapanpun bisa melayani seluruh masyarakat Katolik di 3 kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuasulu. Saya sering mendengar Bapak Uskup kemana-mana, kadang-kadang pengen gabung tapi waktu tidak cocok, dan saya dikasih tahu hari ini Bapak Uskup ulang tahun ya. Tapi jujur tadi Romo Gusti, saya pikir tadi saya pengen tiup lilin saja di sini. Rupanya disuruh ngurus yang lain-lain setelah sampai ke sini. Itu udah resiko lah ya.
Baik, kita dengan senang hati, mudah-mudahan reunion ini cepat selesai. Nanti saya akan kompromi dengan Bala dengan Pak Yohanes. Ya, sebenarnya kalau kami bertiga bisa selesaikan ini tanpa melibatkan orang lain. Tapi pertanyaannya berdua mau tak? Nampaknya kalau agak tajam sedikit ngomongnya, kita agak kurang laju kapal kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang dapat saya sampaikan di sini. Saya bahagia sekali Bapak Uskup bisa menjalani. Tadi saya melihat Pak Bala, coba lihat angka 1 dengan angka 7 itu mirip-mirip ya kan? Mirip nih Pak, mirip sekali. Tapi mensinjur ini kan sudah ada 7 di depannya. Kalau 1 itu tegak masih dia. Kalau 7 itu udah agak mereng sedikit ya. Itu tandanya sudah mulai tua itu maksudnya. Ya, tapi mensinjur panjang umur bisa 71 tahun. Saya hari ini 55 Bapak. Uskup 55 tahun. Saya dengan Pak Bala ini beda-beda tipis. Ya, Pak Bala beda-beda tipis umurnya. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Demikian, terima kasih untuk malam yang luar biasa kita bisa hadir bersama di ulang tahun Pak Uskup. Saya ada bawa whisky dengan Pak Uskup. Ya, saya ada bawa whisky, saya bawa wine. Mana Pak Bala? Kasih Bapak Uskup dengan tempat-tempatnya itu hadiah dari saya. Kalau Bapak Uskup tidak bisa minum, kasih sama jabat tuh habis diminum sama jabat. Ya, demikian, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.